Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat tinggal di Makkah sebelum umur 40 tahun, semua manusia mencintainya. Sebelum 40 tahun, semua manusia mencintainya. Tak ada satu manusia pun yang tidak cinta. Jangankan manusia, binatang cinta sama Rasul. Jangankan binatang, gunung-gunung cinta sama Rasul. Jangan gunung-gunung, saudara, pohon-pohon cinta sama Rasul. Sehingga Rasulullah diriwayatkan tidak pernah memetik buah karena buah yang menghampiri Nabi Muhammad. Jadi kalau Rasul duduk di bawah pohon korma, maka pohon korma serta-merta mengeluarkan buah, berbunga, kemudian keluar buah, dan buahnya matang pada saat itu juga. Kemudian pohon korma itu merunduk kepada Nabi Muhammad, meminta untuk dipetiknya. Begitu pula apabila Rasulullah melewati pohon anggur, maka pohon anggur itu serta-merta mengeluarkan bunga, berbuah, dan dia akan merunduk ke hadapan Nabi Muhammad untuk minta dimakannya. Begitu pula pohon-pohon jeruk, apabila Rasulullah melintasi di antara pohon-pohon jeruk, maka pohon-pohon itu, saudara, menyambut Nabi Muhammad dengan buahnya. Sudah merah dan kuning, saudara, enak untuk dinikmati, nggak ada yang asam. Jadi fasilitas buat Nabi Muhammad di dunia ini disiapkan sedemikian rapihnya, tak ada satupun yang membuat kecewa Nabi Muhammad. Semuanya indah, nikmat. Orang-orang yang ikut dengan Rasul itu ikut menikmati. Jangankan itu pohon-pohon, saudara, bebatuan kerikil di gurun-gurun pasir, ketika Nabi Muhammad lewat, seluruhnya mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali katakan, aku masih ingat dulu saat aku masih kecil, di mana Nabi Muhammad pun masih kecil, kan sejak kecil dengan Sayyidina Ali. Aku masih ingat, bila aku lewat ke gunung sana, aku lewat ke tebing sana, aku lewat ke bukit sana, aku lewat ke gurun-gurun sana, maka aku selalu mendengar kata-kata Assalamualaikum ya Rasulullah ketika aku berjalan bersama Nabi Muhammad. Seluruhnya bilang Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum. Tapi setelah 40 tahun, seluruhnya berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad. Terbalik. Kenapa, saudara? Sebab dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jati dirinya dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Dan setelah 40 tahun, Rasulullah mempunyai misi untuk menyampaikan la ilaha illallah. Diancam, dicaci, dibuli, dikriminalisasi, bahkan hendak dibunuh dan lain sebagainya. Di backup Nabi oleh pamannya, di backup oleh kakeknya, di backup oleh istrinya. Tapi kemudian orang-orang yang membackup itu meninggal, istrinya meninggal. Istrinya Rasulullah orang terkaya di kota Mekah, perempuan paling kaya, saudagar, duit harta bandanya terbanyak. Semua laki-laki minder sama Siti Khadijah. Umur 40 tahun, tapi dia punya fisik seperti 25 tahun. Umur 40, fisik kayak 25, cantiknya. Orang kalau punya duit begitu, saudara. 40 kayak 25. Tapi ada juga 25 kayak 40. Kayak memang orang gablek. Gue mau dandan pakai apaan? Bedak kagak kebeli, gincu kagak kebeli. Umur 25 kita kata mentua, mau kemana ya tua? Setnya tua. Dikata nenek-nenek. Padahal baru 25. Maaf ya yang 25 nih. Siti Khadijah. Laki-laki mana suka sama dia, tapi semua laki-laki minder. Tapi sama Nabi Muhammad dia jatuh hati karena terlalu tampannya Rasulullah. Semua orang ganteng udah dilihat sama Siti Khadijah.
Semua orang ganteng udah pernah dilihat sama Siti Khadijah. Karena orang kaya bisa membeli orang seganteng bagaimanapun. Namanya saudagar, dia udah sering bertemu dengan saudagar-saudagar lain yang duitnya banyak, yang tampan dan awet muda, sudah dilihat semua. Biasa aja standar aja. Tapi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak bisa berpaling hati karena terlalu tampan rupawannya Nabi Muhammad. Siti Khadijah yang meminta, kasih tahu itu anak muda yang bernama Muhammad, aku hendak meminangnya. Begini, goyang saudara. Bukan Nabi Muhammad yang goyang, Siti Khadijah yang goyang. Nabi Muhammad mah nggak goyang sama perempuan. Perempuan mah nomor 200. Sebab di hati Nabi Muhammad sudah ada yang terindah di alam semesta, Allah Ta'ala. Di hati Rasulullah sudah ada Allah. Orang yang di hatinya ada Allah Ta'ala tak terlena dengan keindahan apapun. Biasa aja. Khadijah, yang lebih juga banyak itu dia. Tapi yang udah jodoh nikah. Semua hartanya saudara dikorbankan untuk perjuangan Rasul. Pikirannya, pengetahuannya, jiwa raganya dikorbankan untuk perjuangan Rasul. Dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, terus untuk membantu Rasulullah. Sampai Sayyidatina Fatimah Zahra. Sudah dalam keadaan kondisi ekonomi yang semakin tahun semakin berkurang karena semuanya dikorbankan untuk Nabi Muhammad, untuk perjuangan. Jatuh sakit Siti Khadijah, punya anak. Siti Fatimah masih bayi. Rasulullah datang menghampiri, ya Khadijah, kau sedang menyusui anak kita. Tapi begitu sekarang keadaan kita tidak seperti dahulu lagi. Kalau dulu kita penuh dengan segala kemewahan, tapi sekarang semua kau korbankan demi aku dan agama. Dicabut saudara mulut Sayyidatina Fatimah. Ternyata yang keluar bukan air susu, yang keluar darah saudara. Karena disebut udah nggak ada air susunya, yang keluar darah. Agak merah-merah lah, air susunya agak merah-merah. Ridhokah engkau wahai Khadijah menjadi pendampingku sehingga kau mengorbankan segala yang kau miliki? Kata Khadijah, Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad, memanggilnya ya hubbi, ya habibi. Ya hubbi, kata Siti Khadijah, wahai kekasihku. Bahasa Arabnya ya hubbi. Andaikan aku wafat, demi engkau aku ridho ya Rasulullah. Dan setelah aku wafat nanti, engkau masih tetap memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Dan andaikan engkau hendak berdakwah melewati lelautan, ingin sampai ke seberang-seberang pulau sana, dan aku sudah meninggal, dan engkau menaik sampan, namun tidak ada gayung yang kau gunakan untuk mendayung sampan itu,
maka galih kuburan aku, gunakan tulang-tulangku untuk mendayung sampanmu ya Rasulullah. Tulangnya suruh gali, saudara. Gunakan untuk mendayung sampan Nabi Muhammad. Bagaimana orang pengorbanannya? Aku tidak pernah meminta satu pun sejak kita menikah. Nggak pernah minta. Sampai di akhir sakit terakhirnya, dia panggil Sayyidina Fatimah, ya Fatimah, Siti Fatimah sudah besar, aku ingin bicara pada engkau. Apa yang kau hendak sampaikan ya ayahanda? Aku ingin beritahu padamu wahai Fatimah, sejak aku menikah dengan ayahmu Rasulullah, kau harus dengarkan, kau ketahui, tidak pernah aku meminta 1 gram pun emas, tidak pernah aku meminta 1 lembar pakaian, tidak pernah aku meminta 1 kerudung, tidak pernah aku meminta 1 kain, tidak pernah meminta 1 sendal. Tak ada satu pun yang pernah aku minta daripada ayahmu. Tapi kali ini aku ingin meminta sesuatu dan aku tidak sanggup menyampaikan kepadanya. Apa yang kau minta wahai ibunda? Yang aku minta 1 sorban yang digunakan setiap harinya untuk membungkus jenazahku, agar di dalam kubur aku tidak mendapat pertanyaan munkar dan nakir berkat sorban Nabi Muhammad itu. Kata Siti Fatimah, kalau itu menjadi amanah, baik wahai ibunda. Meninggallah sudah. Amanah itu dilaksanakan. Dibungkuslah jenazah yang mulia dengan sorban khairil khalqi ajma'in. Sorban yang dipakai munajat, sorban yang pakai ibadah, sorban yang dipakai dakwah, sorban yang dipakai untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibungkuslah sudah. Masuklah ke dalam lahat, selesailah, khatamlah, tuntaslah, bahagialah Sayyidatina Khadijatul Kubra berkat suami tercintanya Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.